Selamat malam warga YouTube sekalian, kembali lagi di channel gua, Dedi Mahmudi. Posisi gua sekarang lagi bangun tidur dan gua terpikir suatu buku yang pernah sedikit gua baca, karyanya Ika Ningtyas yang berjudul Menambang Emas di Tanah Bencana. Penulis buku ini pernah berkata, kenapa narasi ini jauh lebih panggang daripada api? Ya, coba kita pergi ke 10 tahun yang lalu. Apa yang terjadi di kota Banyuwangi, di mana pada waktu itu terjadi sebuah penambangan liar atau penambangan ilegal yang mana itu dilakukan oleh para politisi ataupun para pemangku kebijakan yang mempunyai kepentingan yang menggunakan kendali struktural lembaga publik. Jadi pada masa itu para seluruh masyarakat di Banyuwangi itu mengalami yang namanya keresahan ataupun trauma atas terjadinya bencana tersebut. Karena pada waktu itu yang terjadi, seiring dengan adanya proyek tersebut, maka masyarakat di sana tidak terima karena sudah menghalau dari jauh-jauh hari. Mereka sangat tidak ingin terjadi penambangan ilegal khususnya di Banyuwangi. Seperti itu kawan-kawan. Dan juga kenapa mereka tidak ingin ada penambangan di sana? Karena mereka memikirkan apa hal yang akan terjadi ketika hal itu dilaksanakan, penambangan itu dilaksanakan. Yang pertama akan mengotori eksploitasi masyarakat di sana maupun ekosistem yang ada di Banyuwangi sendiri, yang mana itu pastinya akan menjadi trauma yang sangat dahsyat dengan adanya gempa bumi. Contoh gempa bumi dan tsunami. Masyarakat di sana sudah memikirkan hal itu terlebih dahulu. Namun dengan adanya kepentingan para bisa dikatakan para birokrat ya kawan-kawan. Para birokrat di sana membawa kepentingan privat dengan menggunakan kendali struktural lembaga publik. Jadi mereka mempolitiki para masyarakat di sana atau mempelopori bagaimana caranya proyek itu bisa tembus seperti itu. Dan kemungkinan besar yang terjadi di sana terjadi gempa bumi dan juga tsunami seperti itu. Pada akhirnya mereka saling berebut yang namanya saham-saham tambang tersebut, yang mana saling carut marut dan juga bertengkar secara politik dengan dahsyat. Makanya ada suatu narasi begini kawan-kawan. Kekayaan alam itu adalah berkah. Investasi dibutuhkan untuk mengolahnya. Karpet merah mesti digelar untuk perusahaan tambang, seperti itu. Kesempatan kerja akan terbuka, pendapatan daerah dan nasional meningkat dengan demikian. Kesejahteraan masyarakat semakin membaik. Narasi ini kerap digaungkan untuk mendukung eksploitasi sumber daya alam. Namun bagaimana kenyataannya? Kenyataannya tidak seperti itu, malah mendatangkan bencana kepada masyarakat Banyuwangi hingga mereka itu membenci apa yang dilakukan oleh para politisi yang mempunyai kepentingan tadi dan tidak sesuai dengan narasi yang diungkapkan. Seperti itu kawan-kawan. Jadi seolah-olah masyarakat di sana itu berpikir mereka itu terlalu dibodoh-bodohi oleh politisi, yang mana yang dulunya mereka digaung-gaungkan pasti akan sejahtera, malah musibah yang menimpa.
seperti itu. Dan juga perlu kita ketahui kawan-kawan, buku ini sangat bermanfaat sekali bagi saya untuk dibaca. Mohon maaf apabila penjelasan yang saya sampaikan kurang pas dari yang dijelaskan buku ini. Mohon diulas bareng-bareng kawan-kawan, mohon dibaca bareng-bareng agar kita mengetahui apa yang terjadi 10 tahun yang lalu. Sudah itu saja dari saya pribadi. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya kawan-kawan, karena posisi gua juga bangun tidur dan entah kenapa gua berpikir tentang buku ini seperti itu ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.